umat Islam yang memahami yang zahir sama dengan yang lahir, lalu kemudian mereka mencari Tuhan mereka, lalu mereka menuhankan manusia yang lahir kayak ente. Nggak ada. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran sementara Yesus yang manusia, sementara dia yang bukan manusia, Anda menyamanyamakan ketika Yesus mengatakan aku adalah dia. Bagaimana bisa Anda masuk dalam otak Anda itu? Aku adalah dia. Dia itu berbicara Anda selalu lari dari Al-Quran. Baru satu pertanyaan loh. Tadi di awal saya mengatakan saya jauh tidak dulu mungkin, ini. Nanti kalau kita bahas kalau kita ya silakan. Memberikan jagung kepada anak bayi. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran, Anda bertanya tajam kepada Al-Quran, tetapi Anda memahami akulah dia, itu adalah satu oknum. Sementara oknum ini adalah oknum yang berbeda, Anda katakan satu. Coba, sudahlah aku dan dia adalah beda, kata sandangnya. Kemudian aku dan dia ini, aku manusia, dia adalah roh. Anda katakan tetap aja dia adalah sama. Nah, inilah yang saya katakan, tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen bahas Bible itu waras. Nanti dia waras kalau bahas Al-Quran. Bahas Bible gila lagi dia tuh. Aku adalah dia, adalah oknum yang sama kata dia. Di situ aku, di situ kata dia, tapi dia mengatakan itu adalah satu oknum. Itu gila kan? Nah, tapi giliran bertanya Al-Quran, waras seketika dia. Jadi waras. Anda nggak bisa menjawab. Kenapa dia jadi waras? Karena Al-Quran membawa orang itu menjadi waras. Merintahkan kemudian makhluknya untuk menyembah dirinya. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Selalu dia mengatakan sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu. Dan kami, tuh ada kata kami, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jadi semua kata dia, semua katanya, semua kata kami ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, apa kata Tuhan? Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Annahu, bahwa sesungguhnya dia la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Makanya di Islam itu Bung, ketika berbicara mengenai Al-Quran, ada yang disebut ilmu nahwu, ada yang disebut ilmu saraf, ada yang disebut ilmu balaghah, ada yang disebut ilmu ma'ani. Tidak bisa orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan. Makanya dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi narasi yang dibangun oleh Allah, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia sedang berbicara tentang dirinya tuh. Dia sedang berbicara tentang dirinya. Sama ketika orang bercerita kepada saya, Om, sini Om. Ya, kenapa? Nah, itu teman saya namanya si Fulan. Kenapa? Bapaknya itu guru bela diri. Dia tinggalnya di dekat terminal. Katanya tinggi besar dan seterusnya. Tangannya benjol-benjol tuh. Tinggi besar, ganteng. Orang-orang memanggilnya Bang Suma. Kalau di tempat latihannya disebut kemudian dengan panggilan sensei. Lalu saya mengatakan, dialah satu-satunya pengajar yang ada di sana. Boleh enggak saya mengatakan begitu? Boleh. Walaupun saya yang dimaksud di situ adalah saya sendiri, boleh. Kenapa? Karena oknum yang sedang bercerita tentang saya ini tidak sedang ingin mengetahui siapa orang tersebut. Maka saya mengatakan, dialah satu-satunya guru yang menyatakan itu di tempat itu. Besok hari ketika dia datang mencari siapa dia, baru saya mengatakan aku. Makanya dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kata kami, katanya, kata dia,
itu semua merujuk kepada aku. Maka dikatakan la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, ini materi ini bisa dipahami oleh umat Islam karena mereka belajar Al-Quran. Saudara hanya melihat terjemahan sehingga Anda tidak bisa masuk sampai ke sana. Begitu, Bu. Oke, sudah. Bisa saya ada lagi bicara? Oke, saya bicara ya. Jadi Anda menuduh saya menjadi gila ketika membaca Alkitab karena di Alkitab ada mengatakan Jangan bilang Alkitab. Alkitab itu Ya, artinya satu buku, satu kitab. Sementara kitab kan bukan satu, tapi 14.400.500.700 ya. Jadi Biblos di situ artinya buku-buku. Ketika Yesus menyatakan akulah dia, Anda menuduh saya gila. Iya dong. Oke. Ya, ya. Mau tahu Dan jawabannya? Iya, tunggu dulu. Saya ngomong dulu, Bung. Jangan Anda terus. Anda tadi udah ngomong 1 jam. Saya 1 menit aja. Iya, Jadi begini. Jadi ketika di Al-Quran menyatakan dialah yang awal, Anda mengatakan itu kata ganti aku. Sebenarnya kalau diperhatikan dari sini, Anda jauh lebih gila. Mana ada orang yang menyatakan dirinya dengan mengatakan dia. Tadi saya mengatakan Tetapi diriku Anda di dia. sini mengerti Tadi bahwa saya ini mengatakan mengatakan diriku dia. aku begitu. Tadi aku menyatakan diriku dengan sebutan dia. Tetapi konsep yang Anda jelaskan tadi sangat berbeda dengan Al-Quran ini. Karena kondisinya berbeda. Al-Quran ini, bukankah tujuan Al-Quran adalah Tuhan Anda bertujuan memperkenalkan dirinya kepada umatnya? Iya, kan dikatakan tidak ada Ya Tuhan udah. selain aku. Jadi kenapa dia pakai kata dia? Illallah. Dengarkan. Tuhan mengatakan huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Ini Tuhan yang mengatakan itu. Saya sedang menjelaskan diriku kepada murid-murid peladiri saya. Dengarkan. Saya sedang menjelaskan diri saya sebagai master di aliran perguruan saya. Saya mengatakan, satu-satunya yang menguasai ilmu yang ditanamkan kemudian guru kita Ambok Jeta hanya dia. Tak ada kemudian di antara sesepuh yang ada di sini yang menguasai itu kecuali dia. Dia yang menyandang dan 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya orang sudah paham, dia yang dimaksud di sini adalah Bang Suma itu sendiri. Cuman oleh karena saya tidak sedang ingin menyatakan kesombongan itu kepada muridku, maka saya mengatakan dia. Makanya Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Sementara Hosea 11 nomor 9, Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Enggak usah lari dulu ke situ. Bilangan kita udah bahas 23 nomor Alkitab 19. berjam-jam. Tuhan bukan anak manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus mengatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus anak manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus mengaku sendiri, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak si tukang kayu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bukan pertanyaan. Lalu? Mengatakan kepada saudara begini. Kalau di Alkitab sendiri kan jelas, seperti di Wahyu tadi saya katakan, ketika Yesus ingin memperkenalkan dirinya, dia langsung berkata, akulah Alfa dan Omega. Ini mirip sebenarnya bahasanya ya, dengan Al-Hadid 3 tadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita bandingkan dengan Al-Hadid 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir. Yang zohir artinya apa, saudara? Di situ yang zohir artinya apa? Yang di situ bukan zohir, Bung. Di situ ada alif lam. Ya. Az-zahir. Kena kau kan? Apa artinya itu zahir? Ya, zahir itu? nampak. Zahir itu nampak. Ya, oke. Zahir nampak, itu nyata. Az-zahir maha nampak, maha nyata.
Beda nyata Ya. dengan maha nyata. Beda kuasa dengan maha Ya. kuasa. Paham ente? Ya. Paham? Paham? Ya, Nah, oke, paham. Sekarang Paham, gini. paham, oke. Sekarang Tunggu begini. dulu, biar saya Sabar, bacakan sabar, dulu. Anda saya terus yang ngomong. Saya Oke, jelaskan silakan, dulu. silakan. Saya jelaskan Silakan, dulu. ya, jelaskan. Ketika Anda mengutip kitab Wahyu yang adalah kitab mimpi itu, di situ Yesus mengatakan apa? Akulah A dan akulah O. A itu adalah alfabet bahasa Yunani. A apa artinya A? Ya. Apa artinya A? Itu biasa disebut dengan awalan. Ya, Awal. Menggantikan kata awal. kenapa bisa Anda Udah, mengatakan? nggak usah bahas ke situ dulu. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak usah bahas ke situ Nggak dulu. boleh. Saya kajian ini kan nampak Anda bilang. Apakah Nggak boleh, Allah Anda nggak- itu nampak? Nggak boleh. Loh, bukan nampak, Nggak tapi maha nampak. Bukan nampak, Iya, tapi maha kalau nampak aja nampak. udah terlihat ya kan maha nampak. Jadi Oke. kalau udah maha nampak tidak nampak Oke. lagi gitu maksud Anda? Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah menurut saudara Indonesia ini nyata? Ya jelas dong Oke, nyata. bisa Anda Ada tunjukkan negaranya, Indonesia ada kepada rakyatnya. saya? Bisa Anda tunjukkan Indonesia kepada saya? Bisa. Coba tunjukkan Indonesia kepada saya. Indonesia itu adalah kesatuan dari Ya, itu penjelasan pulau-pulau yang dari saya Sabang sampai minta. Merauke. Itu penjelasan yang saya minta, nyatakan, perlihatkan kepada saya Indonesia itu. Ya, tanah yang Anda injak sekarang itu masuk Tanah Indonesia. yang saya injak, saya bisa menapaki penglihatan saya paling 100, 200, 300 atau 1 meter ke depan. Saya tidak bisa memperlihatkan massa yang lebih besar. Saya kasih penjelasan kepada saudara Bung. Semakin besar sebuah massa, maka semakin tidak bisa nampak oleh kita. Kita tinggal dalam sebuah rumah. Begitu kita masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah kamar, kita tak mampu kemudian mengurai isi luasnya kamar. Begitu kita masuk ke dalam rumah, kita tidak mampu mempertontonkan seisi rumah. Ketika kita masuk dalam sebuah desa, kita tidak mampu mempertontonkan sebuah desa. Ketika kita masuk dalam sebuah kecamatan, kita tidak bisa kemudian mempertontonkan satu kecamatan. Ketika kita masuk dalam sebuah provinsi, kita tidak mampu kemudian mempertontonkan satu pulau. Ketika kita masuk dalam suatu negara, kita tidak mampu menunjukkan satu negara. Ketika ada kita di atas muka bumi, kita tidak bisa mempertontonkan bumi itu seperti apa. Semakin besar satu massa, semakin tidak mampu kita kemudian menjelaskan. Itulah bukti bahwa Allah itu nyata, karena Allah itu maha besar, semakin saking besarnya sehingga manusia tak mampu melihatnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Fussilat, bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas maha besar, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa dia tidak bisa dilihat oleh mata? Karena dia maha besar. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Lalu bagaimana menyatakan bahwa dia itu nyata? Dia itu zahir, az-zahir. Karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Seperti Anda melihat jejak ular atau jejak hewan. Walaupun hewannya tidak Anda lihat, tapi Anda melihat jejaknya, itu membuktikan bahwa hewan itu ada. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak. Alam semesta ini adalah jejak adanya Allah. Anda manusia tidak mampu menciptakan gigi Anda, tidak mampu menciptakan lidah Anda, tapi seketika ada. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itulah bukti keberadaan Allah itu az-zahir. Nyata. Anda tidur, Oke. Anda tidak bisa membuat jantung Anda berdetak sendiri. Oke? Kenapa bisa jantung Anda kemudian bisa berdetak ketika Anda tidur? Karena Allah itu maha nyata di dalam kehidupan kita selaku manusia. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Negara ini? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah itu maha zahir, maha nyata, maha nampak. Hanya orang-orang yang buta hatinya yang tidak melihat akan keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat? Silakan. Bukan pertanyaan, saya ingin mengatakan begini. Silakan. Pertama, Anda yang waras ini mengatakan, kata ganti dia menjadi aku. Itu yang pertama. Lah, aku adalah dia. Yang kedua, ya, Anda mengatakan Anda waras,
dengan Yes. menggantikan dia menjadi aku. Oke. Betul. Memang Anda waras kalau seperti Iya, itu. iya, betul. Oke, yang kedua, Anda mengatakan zahir itu, zahir sebenarnya kata lainnya adalah juga lahir. Betul nggak? Lahir itu nampak, ada. Wujud. Zahir juga bisa disebut dengan Yes. lahir. Nah sekarang apa bahasa Oke. Arabnya Jadi di situ? tunggu dulu. Bahasa Saya masih mau ngomong, Arabnya saudara. apa? Hei, bahasa Arabnya apa? Zahir. Anda selalu berlindung ke arah bahasa Arab, Kitabku original teks. bahasa Dengarkan dulu Arab, penjelasan Tuyul. saya. Kitabku bahasa Jelaskan, Arab. dengarkan dulu. Kitabku bahasa Anda anti Arab. sekali. Tidak Anda seperti sebenarnya Anda, takut kitab sekali Anda saya bahasa berbicara, Yunani. loh. Bukan. Kitab Anda bahasa Yunani, Bukan. Anda Jadi sembunyi. biarkan dulu saya berbicara sebentar. Diam, di mute dulu, Biarkan. di mute dulu. Host, di mute dulu monyet Kenapa ini. Anda takut? Monyet diam, Takut Anda. diam. Anda takut ya. Anda alergi Takut. kepada original teks kitab saudara. Saya tidak. Saya tidak harus alergi. kembali. Kenapa Anda tidak mau menggunakan bahasa Yunani? Karena saya tidak mengerti. Ya, itu makanya Anda dibilang alergi. Kalau Anda itu waras, Bukan alergi. kalau Beda Anda itu alergi dengan tidak mengerti. Kalau Anda waras supaya Anda tahu bahwa kitab itu yang Anda pegang itu sudah benar, harus Anda pelajari aslinya. Nah, sekarang Anda mencoba menyerang Ya, kitab saya dengan oke. terjemahan. Saya tidak menyerang loh. Siapa yang bilang saya menyerang? Menyatakan kepada saudara dengan menggunakan original teksnya. Anda mengatakan kata zahir, zahir lahir, oke. Tapi kitab saya tidak mengatakan zahir. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Apa arti az-zahiru? Maha zahir. Beda dengan lahir, beda dengan zahir. Kalau zahir kita ini manusia, Yesus itu zahir. Tapi kalau Tuhan saya bukan zahir, tapi az-zahiru. Apa az-zahiru itu? Yang saya jelaskan tadi. Bukti keberadaan Allah itu ada karena adanya ciptaannya. Kalau Berarti tidak ada terjemahan ini Allah, salah ya. kalau tidak ada Allah, tidak ada pencipta, tidak ada sang mengadakan, maka tidak ada yang diadakan. Karena ada yang diadakan berarti ada yang mengadakan. Makanya dikatakan az-zahiru, karena dia adalah bacaan Quran maka dibaca huwal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batin. Oke? Ya, oke. Nah, mana kata Berarti yang di sini? terjemahannya ini salah ya. Tidak salah, Bung. Tidak salah. Ini ada kata Anda yang. gila ya. Ini ada Anda kata gila. yang. Ini ada kata yang. Nih, yang ini, Yang zahir Oke. ya. Yang zahir. Mana kata yang di sini? Di dalam kata wazahiru ini mana kata yang di situ? Ada kata yang. Jadi itulah saya bertanya kepada Anda. Berarti terjemahan Makanya salah saya dong. ajarin, makanya dengarkan saya. Kata yang di sini maknanya yang maha zahir. Apa buktinya? Ya. Adanya alif lam sebelum kata huruf za dan juga kata alif, lalu kemudian kata ha dan juga kata ra. Ini Saya susah tidak nih. membantah Anda. Saya tidak membantah Ini Anda. susah karena saya ini hanya mengatakan materi kalau yang Anda internal. katakan benar, Hanya berarti orang-orang terjemahan yang ini salah. berakal yang bisa sampai ke sini. Ente tak Iya, berakal. saya tahu Anda orang. Saya tahu Anda orang berakal. Makanya saya bertanya, ketika Anda mengatakan yang maha zahir, berarti ini salah dong. Ini yang zahir di sini. Ini orang Islam ketika membaca dalil ini mereka membaca Anda nggak original mengerti. teksnya. Iya. Jadi maksud saya begini, Anda mengatakan yang di sini yang maha zahir kan? Iya betul. Yang maha zahir. Ya, Yes. oke. Berarti ini yang salah dong. Anda yang benar kan? Kenapa ada salah? Iya, karena Anda ucapkan dengan yang tertulis di sini itu berbeda. Wazahiru. Berarti ada yang salah. Tidak Ya. ada yang salah di sini. Ini salah menurut Ya Anda enggak, kan? maksud saya terjemahan ini salah dong. Tidak salah. Yang zahir. Ya. Kalau yang zahir kan bukan yang maha zahir berarti kan? Ini kalau umat Islam yang memahaminya, itu artinya yang maha zahir. Karena mereka akan memahami terjemahan dengan senteran filter dari original teks. Makanya adakah orang Islam ketika membaca terjemahan yang zahir, oh berarti Tuhan kita ini adalah zahir, berarti dia lahir? Ada umat Islam gitu. Berarti Tuhannya lahir. kalau Ada. tertulis seperti itu di Al-Quran Anda mau apa?
itulah makanya saya katakan kami umat Islam ini orang terpelajar tentang kitab kami. Tidak ada umat Islam yang memahami yang zahir sama dengan yang lahir, lalu kemudian mereka mencari Tuhan mereka, lalu mereka menuhankan manusia yang lahir kayak ente. Nggak ada. Makanya umat Islam itu tidak bisa meninggalkan original teksnya. Iya, betul, betul. Saya nggak menyangkal Anda. Saya hanya bertanya, kalau penjelasan Anda benar, berarti ini salah. Itu Tidak aja. ada yang salah. Ini sudah benar. Karena jadi kok penjelasan Anda berbeda dengan yang tertulis? Ini Yang mana yang tertulis benar? yang zahir, artinya mewakili kata az-zahiru. Ya. Jadi Terus terjemahannya apa itu? Apa artinya? Ini sudah benar, ini yang zahir. Ya udah, kalau udah benar artinya yang seperti ini dong. Nah, Ya terus kan? apa? Terus apa yang Anda pahami Ya. tentang kata yang zahir ini? Apa yang Anda pahami? Yang zahir lahir. Nah, Anda yang salah, bukan terjemahan yang salah. Jadi arti kata zahir itu apa? Coba Anda search di Google. Apa Ya. arti kata zahir? Oke, nah sekarang apakah umat Islam memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran? Saya tidak tahu. Nah, makanya Anda ingin menguliti kitabnya orang tanpa Anda Saya nggak mendasari diri. menguliti loh. Ini apa yang Saya Anda lakukan? hanya membaca Sekarang apa sesuai Anda- yang tertulis. Itulah yang dimaksud menguliti. Anda menggunakan barometer otak Anda yang otak padalle itu untuk memahami kitabnya umat Islam. Susah. Jadi bagaimana ketika Anda menggunakan otak Anda yang sengkeng itu memahami Alkitab? Lah, karena orang Kristen pun memahami kitab itu dengan salah. Anda berani menyatakan bahwa salah, saya memahami Alkitab saya dengan salah. Bagaimana dengan Alkitab, dengan Al-Quran yang Anda jelas-jelas Anda baca, Kalau Anda begitu menyatakan coba bacakan berbeda dengan original keterangan teksnya. Anda. Coba Anda bacakan original teksnya pada saya. Al-Quran saya. Original Coba. teks apa? Saya itu nggak bisa. Saya nggak bisa. Berarti Ya, antara nggak bisa. ente dengan saya berbeda. Saya bisa baca bahasa Yunani. Saya bisa baca bahasa Indonesia. Saya bisa memahami kemudian dari ayat, dari data ke data. Sementara Anda memahami kitab saya, apa dasar Anda memahami? Apa ilmu yang Itulah Anda maka saya gunakan? sebut karena saya begitu bodohnya, saya bertanya kepada Anda. Penjelasan Anda dengan yang tertulis di sini berbeda. Yang mana yang betul? Itu yang saya tanyakan. Yang saya katakan original teksnya sudah betul. Iya. Kemudian terjemahannya juga sudah betul. Sudah betul. Yang Jadi kalau saya lihat yang zahir, kenapa Anda bilang otak saya salah? Daripada karena sandaran Anda ketika menerjemahkan Al-Quran, Anda melepaskan original teks. Ketika Anda membaca terjemahan, Anda melepaskan konteks original teks. Itu kesalahan fatal Anda. Enggak, saya enggak menilai Al-Quran seperti apa. Saya hanya bertanya kepada saudara, yang mana yang betul penjelasan Anda atau yang tertulis. Saya sudah menjelaskan. Enggak mungkin dua-duanya betul, kan? Sekarang begini. Anda membaca dua kata di situ, yang zahir. Ya, betul. Apakah Anda memahami asal kata dari terjemahan ini? Tidak. Saya memahaminya, kata zahir itu ya lahir. Iya. Itu pemahaman Nampak, Anda. nyata. Itu pemahaman Anda dari perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Quran? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sedangkan terjemahan yang Anda baca ini terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran? Terjemahan bahasa Arab di Al-Quran. Bagus. Ya kan? Pintar ente. Berarti Iya, Anda tidak betul. bisa menilai apa yang tertuang di terjemahan ini dengan konteks bahasa Indonesia. Anda harus menilai terjemahan yang ada di sini dengan konteks kandungan Al-Quran. Betul yang Anda bilang. Betul Anda Tetapi bilang. ini kan Betul Anda terjemahannya sudah bisa dinilai dong dengan bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arabnya. Saya tidak boleh menilainya dengan bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya apa dasar Anda? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Terjemahan yang Anda pahami, dua kata yang Anda pahami, yang zahir, apakah itu berasal dari pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran, atau dua kata yang zahir ini hanya semata-mata ilmu remah-remah yang Anda punya yang hanya bisa bahasa Indonesia? Jawab saya.
Ya, itu tertulis di Al-Quran kan. Jadi itu yang saya lihat. Gitu. Iya, yang kamu lihat itu dua kata yang zahir. Itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, penglihatanmu melihat dua kata ini, terus kamu maknai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang sangat terbatas itu, atau kau maknai dua kata ini dengan pendalaman materi original teks Al-Quran? Jawab. Nah, begini, Anda melihat di sini yang zahir dan yang batin. Artinya zahir menerangkan bahwa kalau saya lihat di sini bisa dilihat, sedangkan yang batin itu yang tidak bisa dilihat. Artinya di sini menerangkan dua sifat, yang zahir dan yang batin. Kenapa di sini disebut yang zahir dan yang batin? Dengarkan pertanyaan saya, wahai mulut lebar otak kecil. Pemahamanmu terhadap yang batin dan yang zahir ini pendalaman bahasa Indonesia saja, atau pendalamanmu terhadap implementasi karakter bahasa Arab yang ada di Al-Quran? Kalau saya melihat di sini, zahir itu menerangkan saya yang batin. Tanya Jadi itu, penyembah Yuda, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pendalamanmu, penangkapanmu terhadap dua kata atau empat kata yang zahir dan yang batin ini, pemahaman berdasarkan tafsiranmu, berdasarkan terjemahan murni bahasa Indonesia, atau kamu mengawalinya dengan pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Jawab. Modal terjemahan atau pendalaman balaghah terhadap kata waz-zahiru wal-batinu? Jawab. Dalam filsafat dan spiritualitas, zahir dan batin itu sering berlawanan, yang merujuk pada makna yang tersembunyi. Jadi kalau zahir itu mengacu pada apa yang dapat dilihat secara fisik, sementara batin merujuk pada makna atau hakikat yang lebih dalam. Iya kan? Ini yang terakhir saya tanya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan jujur, masih Anda pakai jurus Paulus ke sini, Anda kutendang dari sini. Oke? Pendalaman Ya, saudara, saya harus jujur loh. Anda sudah bawa filsafat segala. Yang saya tanya bukan filsafat dengan terjemahan. Yang saya tanya, terjemahan yang Anda pahami, apakah berdasarkan atas pemahaman saudara terhadap original teks Al-Quran, atau murni hanya terjemahan tok, atau ada tambah-tambahan dari paganisme, atau apapun itu yang Anda punya sekarang? Apakah pemahaman saudara terhadap yang zahir dan yang batin ini didasari atas pendalaman terhadap original teks Al-Quran, atau semata-mata hanya terjemahan? Silakan. Saya melihat artinya dari Al-Quran loh. Oh, coba apa kata Al-Qurannya? Saya mau dengar. Oke, saya baca lagi Wali ya. Dialah yang awal, yang bahasa akhir, Al-Qurannya, yang zahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahasa Al-Qurannya katanya. Coba saya mau lihat, saya mau dengar. Ini tadi, dialah yang awal, itu yang akhir, yang zahir dan... Itu terjemahannya Sinole. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu terjemahan. Jadi Anda menganggap terjemahan ini salah? Saya katakan dari tadi terjemahan itu tidak salah. Ya udah, berarti kan sama kan? Original teks dengan terjemahan ini kan sama artinya kan? Sekarang begini, kamu sebagai pemakan babi yang kutanya, bukan sebagai umat Islam yang kutanya, itu kamu. Ngerti? Kamu memahami terjemahan Al-Quran ini berdasar pendalaman materimu terhadap original teks, lalu menyalahkan terjemahan, atau terjemahan kau salahkan karena memang kamu hanya paham terjemahan? Jawab. Saya melihat Al-Quran ini yang saya baca tadi lah. Al-Quran itu bahasa Arab, tuyul. Yang terjemahan ini bukan Al-Quran, kampret. Jadi apa itu? Jadi itu apa, terjemahan, bro? Bahlul. Iya, ya, tapi kan terjemahan Al-Quran kan? Oke, terjemahan Al-Quran. Nah sekarang pemahamanmu terhadap terjemahan Al-Quran ini disadari atas pendalaman materinya kepada bahasa Arabnya atau tidak? Atau murni hanya terjemahan? Saya melihat dari Al-Quran ini. Udah turunkan. Host, turunkan. Ini adalah iblis, monyet, binatang yang lahir. Saya yakin emakmu yang gauli mamamu itu babi sehingga kamu lahir. Turunkan. Host, turunkan. Kenapa begitu? Host, saya tahu guguk yang hamili emakmu sampai kau lahir. Nah, tuh, tak berangkal kan? Kenapa saya mengatakan begitu? Al-Quran yang menarasikan. Apa kata Al-Quran?
bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah orang kafir. Orang kafir itu ulaika kal an'am balhum adal. Orang-orang kafir itu mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulangi lagi. Kelihatannya yang menggauli ibu kau itu asu atau monyet sampai kau lahir. Kau keberatan lapor sana sama polisi. Karena kenapa kau membodohi dirimu sendiri? Sudah kutanya berulang sampai saya keringat mengajari kamu untuk supaya kau waras meninggalkan ajaran penyembahan terhadap sesamamu manusia. Kamu tetap aja mempertahankan kebahlulanmu. Sudah gitu kau naik ketika saya ada. Kau mau berdialog. Berdialog itu jujur, berbicara mengenai perspektif keagamaan, apapun agamamu. Tolong belajar jujur, menggunakan akal sehat. Pakai akalmu tuh. Jangan kau pertontonkan kebodohan, jangan kau pertontonkan kebahlulan. Karena yang kau hadapi ini adalah manusia yang kadang bisa kasar, kadang bisa baik, kadang bisa lembut, kadang bisa menampar kau. Udah saya dengan sabar kasih kamu, bayangkan aja. Mana pernah ada orang Kristen siap ditanya Bible? Ayo Bang Suma, tanya saya 1000 pertanyaan tentang Bible. Mana ada pernah kayak gitu? Saya loh mengatakan kepada saudara, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran 1000 pertanyaan. Dengan sabar saya kemudian mengajarkan kepada saudara, apa yang Anda pahami tentang kata zahir? Apakah Anda memahaminya dengan perspektif bahasa Arabnya atau hanya murni terjemahan? Apa yang Anda katakan? Saya melihatnya dari segi Al-Quran. Kalau Anda melihat dari perspektif Al-Quran, berarti Anda memahami balaghah, Anda memahami ilmu ma'ani, Anda memahami nahwu, Anda memahami ilmu saraf, i'rab, tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus paham dulu balaghahnya. Ya, silakan Bang. Saya dulu Bang, belum diam. kelarnya Silakan. Manjumanya. Silakan Anda jelaskan, saya biar diam. Taruh dulu Bang ya. Silakan. Sabar Biar dulu. Bang Andi. Silakan. Apa yang saudara ingin sampaikan? Jadi terpotong lah, kan lagi menjelaskan. Ya, silakan saudara. Apa yang ingin Anda sampaikan? Bung, silakan Bung. Biar waktu kita nggak terbuang percuma. Sini sudah hampir jam 3. Ini saya nak tanya orang Kristen, ya boleh? Bisa. Gimana? Saya nak tanya orang Kristen. Nggak ada Kristen Bang di sini. Udah turun tadi, udah disepak tadi sama host. Karena nggak pakai otak. Padahal le itu semacam binatang yang lidahnya panjang, kepalanya kecil. But saya ini bukan orang Indo. Abang dari Malaysia. Dari Kamboja. Kamboja. Masya Ya. Allah. Dari agama apa abang? Ya, saya Islam. Islam, Masya Allah. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan ke kita? Yang saya nak sampaikan tuh orang Kristen ini yang saya tahu dalam sejarah atau dalam story kan, story. Orang Kristen ini bukan dia menyembah Yesus atau Nabi Isa, Tapi dia menyembah Namrud. Meninjau Namrud, iya. Ya. Dia mengikut Namrud sebab dalam masa itu kan Namrud menyembah apa? Matahari kan? Iya, Kristen menyembah matahari. Bukan Bang. Bukan. Dia menyembah putra matahari. Mungkin. Ya. Terusin Ya, aja saya dulu Bang, tahu. coba kesimpulannya dulu lah. Ntar dulu ya. Ya, saya terusin dulu ya saudara ya. Oke ya. Jadi terjemahan Al-Quran itu
dituliskan oleh penerjemah, bukan dituliskan untuk orang Kristen. Saya ulang ya, saya ulang supaya orang-orang Kristen ini paham. Terjemahan Al-Quran itu dituliskan kemudian oleh umat Islam, bukan untuk orang Kristen. Tetapi terjemahan Al-Quran itu dituliskan untuk umat Islam itu sendiri. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran tidak ada kata Yesus, tidak ada kata Biblos, tidak ada kata Apostolos, tidak ada kata Uranus, tidak ada kata Yunanian. Kenapa? Karena terjemahan Al-Quran tidak mengemban misi untuk mengislamkan, tapi terjemahan Al-Quran mengemban misi memuslimkan. Maka sasaran tembaknya adalah umat Islam itu sendiri. Maka yang memahami kemudian terjemahan hanya umat Islam yang juga bisa membaca original teks kandungan Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kalau ada orang kemudian datang, orang Kristen ingin mengkritisi Islam dengan ilmu terjemah, itu sama halnya dia memandang sebuah durian, buah durian, lalu kemudian dia pulang ke rumah, ngamuk ke mamanya. Mama pembohong, mama pendusta, ini tangan saya berdarah semua. Mama mengatakan buah durian itu enak, Ma. Mama mengatakan durian itu nikmat. Ini gusi saya, lidah saya berdarah semua, Pak. Ternyata yang dia makan kulitnya, bahlul. Ditanya sama emaknya, ada sebuah buah, Nak. Enak kali, harum sekali. Begitu kau cium, wah mantap. Namanya apa, Ma? Duren. Ke pasar lah dia kan. Carilah durian itu. Wah, dimakan semua, berdarah-darah kulitnya semua ditelan. Hancur dia punya mulut, pulang ngamuk-ngamuk ke rumah. Kenapa? Karena kulitnya itu diperuntukkan kemudian oleh Tuhan untuk yang menjadi hewan pengurai, bukan untuk manusia kulit itu. Kulit itu dipahami kemudian oleh umat Islam bahwa itu adalah kulit ketika umat Islam paham isi kandungannya, bahwa kulit itu bukanlah isi, terjemahan itu bukanlah kandungan Al-Quranul Karim. Terjemahan hanya upaya manusia dari sekian banyak disiplin ilmu Al-Quran untuk memahami isi Al-Quran itu sendiri. Inilah yang tidak ada di teman-teman kita Kristen. Makanya mereka itu semakin miring, semakin ke kiri dan ke kiri, tak pernah lurus. Iya. Selamat malam. Ya, malam. Saya memperhatikan tentang penjelasan kamu. Perkenalkan dulu diri Anda. Anda penyembah Yudas atau apa ini? Saya orang Kristen. Oh, penyembah Yudas berarti. Oke, gimana? Gimana, Pak? Ya, baik. Saya telah memperhatikan bagaimana kamu menjelaskan tentang Yesus itu. Iya. Versi kamu sendiri. Oh, bukan, Pak. Persi Yesus. Saya menjelaskan Yesus persi Yesus. Anda membantah penjelasan saya memakai versi gereja, penyembah Yudas. Kita bisa taruhan untuk itu. Anda butuh berapa waktu untuk menjelaskan, dan saya butuh berapa waktu untuk menjelaskan bahwa saya menjelaskan Yesus berdasarkan penjelasan Yesus tentang dirinya. Ente Kristen kan? Iya. Oke. Iya. Berarti Anda menjelaskan Yesus berdasarkan mimbar gereja. Beda dengan saya. Mari kita uji. Silakan. Ya. Sebenarnya tentang ketuhanan Yesus, Tidak ada Yesus itu Tuhan kan? Itu sudah salah itu, Pak. Itu sudah salah. Yesus itu bukan Tuhan. Coba, Anda membawa dua kata yang sudah ceroboh. Ketuhanan Yesus. Tidak ada nabi yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, Pak. Termasuk Yesus. Tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Itu udah salah kan? Udah salah kan Anda? Nah,
Ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. Udah salah, baru gini aja udah keseleo lidah Anda tuh. Kayak mana orang Kristen bisa bertahan dengan Bang Suma tuh? Anda datang ingin menyalahkan saya salah konsep, saya salah penjelasan. Oke. Justru sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda itu sudah mulia ketika Anda mencoba mengobrak-abrik tentang Yesus dan Anda mencari kemuliaan. Ya. Anda Mengobrak-abrik. mencari kemuliaan. Yes. Mencari kemuliaan. Iya. Memang kalau orang menjadi Kristen itu menjadi mulia, gitu Pak? Menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib itu mulia menurut Bapak? Kamu kan bukan pengikut Kristus. Anda juga Dan bukan pengikut. Anda juga bukan pengikut. Saya pengikut Kristus. Oh, tidak Itu mungkin. dasar iman. Tidak mungkin. Mari kita Dasar buktikan. Iman saya. Mari kita buktikan, Pak. Dasar Mari kita iman buktikan. saya adalah ajaran Ngaku-ngaku. Yesus Kristus. Oh, tidak bisa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31 mengatakan begini. Supaya dunia tahu, supaya saudara Mandepur tahu, supaya saudara Mandepur tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Ini pengakuan Yesus. Supaya dunia tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah sekarang mari uji diri Bapak dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Apakah Anda bisa duduk di situ? Apakah Anda bisa duduk sama seperti Yesus? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib di dalam bahasa Yunaninya apoilo. Apoilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, wajib hukumnya. Berlaku, wajib hukumnya, mutlak harus ada. Opoilo. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib mengadakan hidupnya sama seperti Yesus hidup. Bagaimana ketika Yesus hidup, Pak? Bagaimana ketika Yesus hidup? Apakah dia menyembah anak Maria? Aku bertanya kepadamu, Mulai keo. apa kamu Mulai. Yesus? Mulai. Yesus sunat, Apa saya kamu- sunat. Itu Yesus saja. mengaku dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Saya mengaku dirinya hidup untuk Bani Israel. Yesus mengaku menyembah pencipta langit dan bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya mengaku hal yang sama. Coba dulu kamu kurangin berbicara. Oke, saya kurangi. Nampak Oke. elegan. Ya. Oke. Orang satu berbicara, kamu sudah 50. Aku percaya bahwa hari kiamat ini ditentukan oleh kedatangannya. Betul. Termasuk Salah satu tanda kedatangan hari kiamat datangnya Yesus menghakimi Kristen. Mau bukti dalil? menghakimi. Mau bukti dalil? Baca dulu Al-Quran. Mau bukti dalil bahwa Yesus datang menghakimi Kristen? Mau? Dia Dalam tidak Al-Quran datang. ada. Saya tanya dulu, ini berbicara mengenai Yesus. Yesus datang sebagai hakim mewakili Kristen. Mau dalil? Tidak ada dalilnya Bacakan. Yesus datang menghakimi Islam, tidak ada. Yang ada dalilnya Yesus datang menghakimi Kristen. Dan saya tantang seluruh Kristen di dunia untuk berani membahas ini, bahwa Yesus datang di akhir zaman untuk kedua kalinya menghakimi Kristen. Berani tidak Anda? Saya tunjukkan dalilnya. Iya. Mau? Berarti yang menghakimi kalian siapa? Saya tidak dihakimi Termasuk Yesus. kamu. Oh tidak, cuman Kristen. Yang mengadili kalian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yesus diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dalil? Tidak. Dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk menghakimi orang yang percaya Oke, sekarang dan tidak percaya. sekarang mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Siapa yang dihakimi di situ? Ayo. Matius berapa? Matius 7. Murid saya juga ini. Daftar Pak jadi murid saya Pak, biar nggak sesat nyembah Yudas. Iya, Anda belum layak sebagai guru saya. Buktinya Anda bertanya ke saya kan? Iya. Nah, berarti Anda murid. Melap sepatuku pun Anda belum layak.
Oke, nggak apa-apa. Sombong tapi tak punya akal boleh, nggak masalah. Ya. Oke, sekarang baca Matius. Ya. Tanya lagi Matius berapa? Matius, Matius. 7 ayat berapa kamu bilang? 21 sampai 23. Oke, untuk membaca 21 sampai 23 ini tidak bisa. Oke, kita mulai dari mana? Dibaca. Terserah Anda. Oke, kan itu cara tipuan kalian ke jemaat. Cara kalian menipu jemaat itu begitu. Kalau ditanya sama Kami jemaat, tidak pernah menipu jemaat. oh kalau tidak orang menipu yang nggak tidak mungkin Kristen. mereka menyembah Yesus. Anda Iya. mau dibaca dari mana? Anda mau dibaca dari mana? Biar ku bacakan. Ayat 1 mulai. Oke? Ayat 1 mulai. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari matamu. Apa yang Ya. Anda tangkap di sini? Jangan. Dilanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini apa maksudnya? Kamu nggak tahu artinya? Oh, ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Dia menganggap bahwa Roma di situ adalah babi dan anjing. Dan agama Anda berasal dari Roma, berarti berasal dari babi dan anjing. Tidak. Oh, nggak bisa. Jangan Nggak bi- menceritakan kebenaran kepada Kepada siapa? orang. Kepada siapa? Jangan menceritakan kebenaran tentang Yesus kepada siapa? orang-orang Kepada siapa? yang tidak percaya kepada Kepada Yesus. siapa? Anda belum layak cebokin Jangan saya berarti. Untuk cebokin saya, Anda belum layak berarti, Pak. Ini dalil, jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing ini Bani Israel, Pak. Paulus dan teman-temannya. Oke, Yesus tidak pernah berbicara, dengar dulu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang yang Romawi, nggak pernah. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, ahli Taurat. Yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Arti. Anda yang tidak percaya kepada Yesus. Loh, Anda yang tidak percaya. Ketawa dia. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya tidak? lantam Anda ngomong masa dibilang saya nggak percaya. Mari kita buktikan, Pak, langsung, Pak, kita buktikan. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya atau tidak? Dan kemudian ayat 7 mengatakan, Jangan lanjut dulu, penyembah Yudas, jangan lanjut dulu. Jangan lanjut dulu. Saya tanya, yang percaya kata Anda tadi kan? Saya tanya, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat. jangan potong. Sekarang Jangan potong dengarkan saya. No Aku way. diutus hanya No way. kepada domba-domba No yang way. sesat dari umat Israel. Anda percaya atau tidak? Percaya atau tidak, wahai penyembah Yudas? Buka mulut, bicaralah. Anda ceboin saja belum pantas. Oke. Apalagi mau jadi murid, tak ada akal. Ini Yesus katakan, Anda percaya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya enggak? Anda percaya. Kenapa? Karena Anda Tuhan kan. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Itulah makanya saya katakan, Anda itu adalah serigala. Anda bukan domba. Domba itu Bani Israel. Salah sendiri siapa datang naik ke sini. Hendaklah kau. Jangan kau berikan barang. Jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing. Yang kudus, ketika berbicara mengenai barang kudus, itu milik Bani Israel. Tidak, bukan milik Romawi. Bukan milik Antioquia.
bukan milik orang-orang Kristen. Orang Kristen disebut adalah orang tamak. Apa itu tamak? Najis. Kenapa mereka disebut najis? Karena mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah manusia. Makanya kalian disebut tamak atau tame dalam bahasa Ibrani. Ngerti? Kemudian jadi babi di sini adalah non Yahudi yang hidup bertetangga dengan Yahudi pada saat itu, yaitu cikal bakal agama Kristen hari ini. Nah, lanjut ke nomor 7. Buka mulut Anda. Saya bacakan lagi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jangan ente merasa ini Yesus berbicara dengan Kristen. Dudukkan materi ini pada duduk yang sebenarnya. Jangan Anda ngadi-ngadi. Oke? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu? Mau di sini Bani Israel, bukan Kristen, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tidak mungkin kemudian Bapak memberikan orang yang tidak baik. Oke? Camkan itu. Lanjut nomor 12-nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi isi Taurat itu, kata Yesus, tidak boleh kau hilangkan. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, berarti dia menginginkan orang lain itu tidak selamat, maka kau pun akan mendapatkan ketidakselamatan itu. Matius 5 nomor 19. Paham? Jadi jangan ajarkan anak-anakmu untuk menghilangkan hukum Taurat. Jangan. Itu sama halnya kau mengajak mereka masuk neraka. Apalagi nih? Maaf Bang Suma, saya potong dulu. Bapaknya kayaknya di mute tuh, nggak bisa buka. Apa namanya? Enggak, memang dia bisa ngomong. kayaknya sudah kena stroke. Dia kan bisa buka sendiri, Mbak. Masa pakai cangkul membuka? Ya siapa tahu dia nggak ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nomor 12-nya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu itu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, lanjut. Ini Kristen yang diceritakan nih. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel. Berarti datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama. Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama menyamar seperti pengikut Yesus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pendiri Kristen. Mari kita buktikan. Buah dari pengajar palsu, nabi palsu ini mari kita buktikan. Kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kesimpulan Yesus. Data 19-nya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Dari buahnya kamu akan mengenal dia. Mari kita lihat buahnya. Pelan-pelan. Pasang kuping, pasang kepala Anda. Dengarkan buahnya. Dengarkan. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nomor 27-nya. Ini buahnya. Benar. Ini buahnya, dengarkan dulu buahnya. Buahnya nabi palsu ini, dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini buahnya nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang adalah buah dari nabi palsu ini, dan aku akan berkata kepadanya, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, buah dari nabi palsu ini
Siapa? Anda atau saya? Silakan jawab. Kalau saya menjawab, jangan kamu potong. Bisa. Silakan selamatkan diri Anda dari pernyataan Yesus ini. Lilit lidah Anda sampai ke betis Anda turun ke bawah untuk meloloskan diri Anda dari sini. Buah nabi palsu, silakan. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu jawabannya. Ya, siapa pembuat kejahatan itu? Satu, Pembuat kejahatan adalah satu, mereka yang memberontak kepada kebenaran. mana dalilnya? Bahlul, mana dalilnya? Ini Yesus saya bacakan kepada Anda susah payah saya ngajarin Anda. Matius 7 dari data 15 sampai data nomor 23 saya bacakan dengan sabar. Anda saya tanya jawabannya kok larinya kemana-mana. Ternyata Anda benar Paulus juga ini, Dajjal juga ini Anda ini. Ini dikatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang dimaksud pembuat kejahatan? Itulah tadi Kristen.